Kitab Suci Tipitaka, Sutta Pitaka, Khuddaka Nikaya, Jataka Volume 1. Penerjemah Andayani, Editor Paula Kelana. Penerbit Indonesia Tipitaka Center Medan 2019. Buku 1 Eka Nipata. Cerita 20 Nalapana Jataka. Kisah ini diceritakan oleh sang guru saat melakukan pindapata melewati Kosala. Ketika tiba di desa Nalakapana atau bambu minum dan menetap di Keta Kawana dekat kolam Nalakapana di sekitar batang-batang rotan. Saat itu setelah mandi di kolam Nalakapana, para biku meminta para samanera mengambilkan potongan bambu untuk dijadikan wadah jarum. Namun mereka menemukan bahwa seluruh batang bambu itu berongga. Mereka mencari sang guru untuk bertanya, "Bante, kami mengambil potongan bambu untuk dijadikan wadah jarum. Namun potongan itu berongga dari atas hingga bawah. Bagaimana hal ini bisa terjadi?" Sang guru menjawab, "Para biku, demikianlah yang saya tetapkan di kelahiran yang lampau." Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, beliau menceritakan tentang kisah kelahiran lampau ini. Dahulu kala disampaikan pada kita, terdapat satu hutan belantara di tempat ini. Di dalam kolam ini, tinggallah seorang raksasa air yang melahap semua orang yang masuk ke dalam kolam. Di masa itu, Bodhisatta terlahir sebagai Raja Kera, dengan tubuh sebesar anak rusa merah. Ia tinggal di hutan sebagai pimpinan dari kawanan kera yang jumlahnya tidak kurang dari 80.000 ekor, yang ia lindungi dari semua mara bahaya. Demikian yang ia nasihatkan kepada para pengikutnya. "Teman-temanku, di hutan ini ada banyak pohon beracun dan kolam-kolam yang dihuni oleh para raksasa. Ingatlah untuk bertanya padaku sebelum kalian makan buah-buahan yang tidak pernah kalian makan sebelumnya, atau minum air di tempat yang tidak pernah kalian minum sebelumnya." "Baik," jawab para kera dengan sigap. Suatu hari, kawanan kera ini tiba di tempat yang tidak pernah mereka datangi sebelumnya. Saat sedang mencari air minum, setelah melakukan pengembaraan sepanjang hari, mereka menemukan kolam ini. Namun mereka tidak langsung minum, melainkan duduk melihat Bodhisatta yang sedang mendekat ke arah mereka. Setelah tiba di sana, ia bertanya, "Baiklah teman-teman, mengapa kalian tidak minum?" "Kami menunggu kedatanganmu," jawab para kera. "Bagus sekali teman-teman," kata Bodhisatta. Kemudian Bodhisatta mengitari danau itu dan meneliti dengan cermat setiap jejak kaki yang ada di sekitar tempat itu. Hasilnya, ia menemukan bahwa semua jejak mengarah ke danau itu dan tidak ada satupun jejak yang naik dari danau. Bodhisatta berpikir, tidak ada keraguan lagi. Ini adalah sarang raksasa. Bodhisatta pun berkata kepada para pengikutnya, "Kalian benar teman-temanku, dengan tidak minum air dari danau ini. Danau ini dihuni oleh raksasa. Raksasa yang menyadari mereka tidak akan masuk ke dalam wilayahnya, mengubah bentuknya menjadi makhluk yang mengerikan, dengan perut berwarna biru, wajah putih, serta tangan dan kaki yang berwarna merah terang. Dengan bentuk seperti itulah ia keluar dari danau dan berkata, 'Mengapa kalian duduk di sini? Turunlah ke danau dan minum.' Bodhisatta berkata padanya, 'Bukankah engkau raksasa yang menghuni danau ini?' 'Iya, benar,' jawab makhluk tersebut. 'Apakah engkau memangsa semua makhluk yang masuk ke dalam danau ini?' Sang makhluk menjawab lagi, 'Benar, mulai dari burung yang paling kecil sampai makhluk lain yang paling besar, saya tidak pernah melepaskan makhluk yang masuk ke dalam danau milikku. Saya akan memangsa sebagian dari kalian juga. Minum saja airnya.' Bodhisatta menjawab, 'Kami tidak akan membiarkan engkau memangsa kami.
akan kami minum airnya dan tetap tidak terjatuh dalam kekuasaanmu." Sang makhluk heran dan berkata, "Kalau begitu, bagaimana cara kamu meminum air ini?" "Ah, kamu mengira kami harus turun ke dalam kolam untuk minum? Namun, tanpa itu pun, masing-masing dari 80.000 pengikutku akan mengambil bambu dan minum air danau dari tempat ini. Semudah kami minum melalui batang bunga teratai yang berongga. Jadi engkau tidak akan bisa memangsa kami." Bodhisatta mengulangi sebagian dari syair ini pada raksasa itu. "Saya menemukan jejak-jejak kaki yang semuanya mengarah turun, tanpa ada satu jejak pun yang naik kembali. Kami akan minum dengan menggunakan bambu. Engkau tidak akan bisa mengambil nyawa kami." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Bodhisatta mengambil sebatang bambu. Kemudian ia membangkitkan 10 kesempurnaan dalam pikirannya yang dikumpulkannya. Ia melafalkannya dalam satu pernyataan kebenaran. Setelah itu, ia meniup bambu tersebut. Seketika itu juga, bambu menjadi berongga, tanpa ada satu sekat pun di antara batangnya. Dengan cara seperti itu, ia mengambil satu demi satu batangan bambu itu dan meniupnya satu persatu. Kemudian juga Bodhisatta mengelilingi danau itu dan memberi perintah. "Tumbuhlah semua bambu yang ada di sini dengan rongga di sepanjang batangnya." Berkat kebajikan yang telah dikumpulkannya, sehingga Bodhisatta memiliki timbunan karma baik yang besar yang membuat perintahnya terpenuhi. Sehingga setiap batang bambu yang tumbuh di sekitar danau itu memiliki rongga di sepanjang batangnya. Setelah memberikan perintah ini, Bodhisatta duduk dengan sebatang bambu di tangannya. Ke-80.000 ekor kera itu juga duduk di sekitar danau dengan bambu di tangan mereka. Saat Bodhisatta mengisap air melalui bambu yang dipegangnya, kawanan kera juga minum dengan cara yang sama sambil duduk di pinggir danau. Dengan cara itulah mereka minum, dan tak seekor kera pun yang bisa ditangkap oleh raksasa tersebut. Maka pergilah raksasa itu dengan penuh kekesalan, kembali ke habitatnya. Bodhisatta dan para pengikutnya juga kemudian kembali ke dalam hutan. Saat sang guru telah menyelesaikan uraiannya dan telah mengulangi apa yang beliau katakan mengenai rongga yang ada di bambu, yang disebabkan oleh suatu tindakan darinya di kehidupan lampau, beliau mempertautkan kedua kisah tersebut dan menjelaskan tentang kelahiran itu dengan berkata, "Dewadatta adalah raksasa air. Para siswa Buddha adalah ke-80.000 ekor kera tersebut. Dan saya sendiri adalah Raja Kera yang cerdik itu." Catatan, pada kalpa ini terdapat 4 jenis keajaiban yang bertahan selama kalpa tersebut berlangsung. Keajaiban-keajaiban itu adalah: pertama, gambar kelinci di bulan yang bertahan di sepanjang kalpa tersebut. Kedua, tempat api dipadamkan seperti yang disebutkan dalam Wataka Jataka. Tempat itu tetap tidak akan tersentuh oleh api sepanjang kalpa tersebut. Ketiga, rumah Gatikara, di mana tidak ada hujan yang turun di sepanjang kalpa tersebut. Dan yang terakhir, bambu yang tumbuh di sekitar danau ini menjadi berongga di sepanjang batangnya di sepanjang kalpa tersebut. Itulah 4 keajaiban kalpa. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.